Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anju Saputra dengan NIM C1C021191 dari R12 Akuntansi 2021. Pada kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul tentang pelunasan pajak dalam tahun berjalan dan macam-macam pemungutan pajak penghasilan. Materi yang pertama adalah pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Pengertian sifat pembayaran. Yang pertama, pembayaran pajak adalah perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Kemudian yang kedua, pemungutan pajak dilakukan secara periodik atau berkala, yaitu 1 tahun sekali. 1 tahun sekali ini disebut takwim dalam tahun pajak atau tahun yang diawali pada 1 Januari dan diakhiri pada 31 Desember. Oleh sebab itu, setelah berakhirnya tahun pajak akan muncul hutang pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang berisi pajak penghasilan dalam pemungutannya menggunakan self-assessment, yang berarti memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri hutang pajaknya. Pada berakhirnya tahun pajak, wajib pajak akan menghitung hutang pajaknya dan mengisi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Bila dalam perhitungan yang terdapat kurang bayar, maka wajib pajak harus melunasinya paling lambat 31 Maret tahun pajak berikutnya dan SPT PPh terbaru harus disampaikan pada akhir Maret tahun pajak berikutnya. Dan jika terdapat kurang bayar bagi badan, maka paling lambat pembayaran PPh-nya pada 30 April tahun pajak berikutnya. Kita lanjut ke materi yang kedua adalah macam-macam pemungutan pajak penghasilan. Yang pertama ada pajak penghasilan pasal 21. Berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak per 32/PJ/2015. Pajak jenis ini adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Yang kedua ada pajak penghasilan pasal 22. Tarif pajak penghasilan pasal 22 sedikit lebih rumit daripada jenis PPh lainnya. Untuk pihak pemungut pajak penghasilan pasal 22 seperti ini, badan pemerintah pusat atau daerah dan juga lembaga pemerintah yang berhubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Kemudian badan-badan tertentu seperti badan pemerintah dan juga badan swasta yang berhubungan dengan kegiatan pada bidang ekspor dan impor. Kemudian ada yang ketiga, wajib pajak tertentu yang melakukan penjualan barang mewah. Kemudian yang ketiga ada pajak penghasilan pasal 23. Tarif dari jenis pajak ini akan dikenakan atas nilai DWP dari penghasilannya. Pada pajak penghasilan terdapat dua jenis tarif yang dikenakan, yaitu 15% dan 2%, tergantung pada objeknya. Yang keempat ada pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Pemanfaatan kredit pajak di luar negeri ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Kemudian yang kelima ada pajak penghasilan pasal 25. Jenis pajak penghasilan ini adalah pajak yang dibayar secara angsuran dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak dan pajak terhutangnya dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun. Pembayaran dari pajak penghasilan ini pun tidak dapat diwakilkan dan harus dilakukan sendiri. Kemudian yang terakhir ada pajak penghasilan pasal 26. Jenis PPh yang selanjutnya, PPh pasal 26 ini adalah pajak badan usaha di Indonesia atas transaksi pembayaran seperti gaji, bunga, dan sejenisnya. Wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Baiklah, hanya sebatas itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.